aku punya prinsip, ini prinsip pribadiku. Aku selalu bekerja dimanapun, baik bekerja secara sosial ataupun yang lain. Orang lokal harus menjadi orang yang terdepan perubahan di tempatnya sendiri. Salam literasi. Sobat Literasi, di sebuah pesisir Selat Malaka, di desa Percut Setuan, ada sebuah rumah baca yang mengedukasi masyarakatnya untuk menghargai lingkungan. Namanya adalah Rumah Baca Bakau. Bersama kita, pendirinya Bang Ismail Pong, yang merintis Rumah Baca Bakau itu sudah sejak sekitar 2012. 2012 ya. 8 Juli 2012 Bang ya. Ya. Ya, tepatnya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin diharapkan, ingin diubah oleh Bang Ismail ini melalui rumah bacanya? Oke, sekarang kita gali Sobat Literasi. Gimana Bang Ismail? Di Rumah Baca Bakau ini apa aja sih yang dilakuin? Latar belakang kali ya. Aku mungkin bisa cerita sebelum apa aja kegiatannya, kemudian latar belakang. Karena kan aku memang latar belakang kan memang bekerja di bidang konservasi alam, lingkungan. Jadi aku memahami memang melestarikan alam ini kan menjadi kewajiban setiap orang, apalagi masyarakat lokal di pesisir. Misalkan dalam hal ini pesisir di pantai timur Sumatera Utara, terkhusus di Percut Situan atau di desa Percut. Nah, aku terpanggil, aku memahami, aku punya pemahaman masyarakat lokal lah yang harus menjadi orang terdepan melestarikan kampungnya sendiri, alamnya sendiri. Nah, Rumah Baca Bakau sebenarnya hadir untuk menghadirkan itu, membangun kesadaran bersama. Nah, untuk membangun kesadaran bersama di tingkat lokal, literasi jalannya. Itulah waktu itu ya. Waktu itu aku sama teman-teman dengan relawan kita, literasi adalah jalannya. Nah, karena kita memahami literasi adalah jalannya, untuk membangun sebuah kesadaran, untuk membangun sebuah pengetahuan, untuk membangun sebuah gerakan bersama, akhirnya kemudian Rumah Baca Bakau lah tercetus jadi gerakan kita bersama untuk membangun kesadaran bersama di tingkat lokal. Jadi waktu itu memang meyakini bahwa literasi bisa membawa perubahan gitu ya. Waktu itu perubahan apa sih yang pengen dicapai? Kabarnya waktu itu ini ya, banyak sekali hutan bakau yang rusak gitu, ditebang gitu kan, sehingga berdampak pada menurunnya penghasilan para nelayan gitu ya. Apakah memang diyakini ketika masyarakat diedukasi akan berdampak pada meningkatnya kembali ini pendapatan nelayan gitu? Secara ekologi memang begitu kan, tetapi faktanya sekarang, bukan sekarang, maksudnya banyak sekali faktanya, masyarakat di pesisir itu ketergantungan dengan alam cukup tinggi, karena memang kan mereka nelayan tangkap, mayoritas bukan nelayan budidaya. Nah, karena dia berprofesi kesehariannya adalah nelayan tangkap, dia tidak membudidayakan sumber daya alamnya, maka yang harus diatur oleh yang mereka harus mengatur dirinya sendiri harusnya adalah bagaimana mereka melakukan kelestarian alam, baik ikan, cara menangkap ikannya, habitat ikannya gitu kan, daerah tempat berpijah telur-telur ikannya, itu kan sangat terkait erat dalam ekologi, dalam ekosistem manusia pesisir yang ada di dalamnya, itu saling keterhubungannya. Jika mereka mampu melestarikan alamnya sendiri, otomatis kan keberlangsungan hidup mereka secara ekonomi akan terus ketersediaan ada, ikan akan terus ada secara berkelanjutan begitu ya. Nah, tapi apabila mereka merusak hutannya sendiri, otomatis kan akan berpengaruh pada jumlah ikan. Suatu saat jenis-jenis tertentu akan hilang, akan berkurang, dan yang lain nanti berpengaruh lagi terhadap
kualitas kehidupan ekosistem pemukiman, abrasi dan yang lain. Nah, itu kan dampak-dampak kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan mereka. Nah, kalau ingin membuat perubahan langsung ke situ, kenapa nggak langsung aja melakukan Mm-mm. penyuluhan ke nelayan gitu ya, tapi malah mendirikan rumah baca yang kesannya itu, ayo kita baca Anak-anak. buku gitu, anak-anak malah yang disasar. Yang pertama, eh, kami itu melakukan 2 pendekatan. Yang pertama, kita ingin menyelamatkan juga generasi yang akan datangnya ini, baik Anak-anaknya itu ya. anak-anaknya dan generasi mudanya. Iya. Karena ini mereka lah yang paling bisa kita warnain. Nah, kemudian kalau orang tuanya tentu kan orang yang sudah lama berperilaku, sebagian berperilaku merusak, sebagian ada yang sebenarnya peduli tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa, gitu-gitu kan. Kemudian ada juga sebagian yang punya keberanian tapi dia tidak punya kekuatan. Nah, pendekatannya kan berbeda-beda ini. Nah, jadi dengan orang tua ini effort apa namanya ya? Pendekatannya kita butuh energi yang besar. Sementara kita juga tidak punya sumber daya. Kita swadaya semuanya dengan kawan-kawan. Jadi, oke, kita mulai dengan anak-anak dulu. Anak-anak kita bangun kesadarannya, termasuk kami meyakini kan semakin anak-anak mau memiliki motivasi bersekolah, motivasi belajar, motivasi berpendidikan, berliterasi dan yang lain-lain. Kami meyakini kalau anak begitu tinggi motivasinya, dia akan memperbaiki pola pikirnya. Gitu Nah, ya. itu kan. Tapi kalau dibiarkan anak-anak pesisir nelayan hanya menjadi nelayan, nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi, ya udah cukup ke laut seperti ayah dan kakeknya gitu kan sulit juga itu kan. Berarti dia tidak maju dalam cara berpikirnya. Nah, itulah rumah baca mencoba hadir. Kita ingin mewarnai ke sana. Nah, orang tuanya tetap setelah kita dengan anak-anaknya, kita mulai ngomong dengan orang tua kan. Sekali buat pertemuan dengan orang tua. Nanti kami ke rumah si anak ketemu dengan orang tuanya, mulai ngomong kan. Nggak tiba-tiba ngomongin hutan kalau ditebang nanti berdampak begini begitu, nggak ujuk-ujuk ke sana gitu, nggak tiba-tiba ke situ gitulah. Jadi pelan gitu, Mas. Jadi mungkin jalan muter dulu kali ya. Anaknya dulu dibangun, Iya. anaknya bisa mungkin dorong orang tuanya juga Ya, ya jadi ikut kalau sadar. isu yang lingkungan memang ke orang tuanya jadi kita kepada anak secondary audience ya orang tuanya. Kita menyasar anaknya dulu baru ke orang tuanya gitu kan. Jadi yang dengan anak kita dua-dua melakukan tentang kesadaran tentang lingkungan, membangun sejak awal kesadaran tentang lingkungan mereka tinggal itu penting dilestarikan. Plus kita juga memfasilitasi kegiatan berliterasi untuk anak-anak sendiri. Apa Jadi aja kegiatannya tuh yang di salah satunya kegiatan kita di Rumah Baca Bakau itu kita menggunakan teknik visual literasi. visual literasi. Visual Apa itu literasi. visual literasi? Aku kan memang backgroundnya tuh nggak tentang literasi banget ya, nggak terlalu teoritis, saya nggak ngerti. Tapi setidaknya kami ingin menghubungkan sesuatu yang visual ada di sekitar anak-anak, sekitar masyarakat di mana mereka tinggal, terutama anak-anak. Kemudian kita hubungkan dengan keterkaitan dengan titik hubung dengan dirinya, dengan hidupnya yang nyata. Kontekstualisasi gitu kontekstual. ya. Kalau jadi kan ada kelas-kelas berbeda-beda. Ada kelas anak yang prasekolah, ya seusia PAUD gitu ya. Ada anak yang seusia sekolah SD gitu misalkan udah 1, 2, 3 dan sampai kelas besar SD. Tapi ada yang ada yang punya masalah dengan tidak bisa membaca. Itu juga kita menggunakan metode visual literasi. Jadi misalkan kita mengenalkan kata pohon untuk anak-anak yang belum bisa membaca misalkan. Pohon. Kita nggak mengenalkan secara awal itu pohon itu hurufnya P-nya begini, O-nya begini lingkar, H, O dan N. Tapi kami jadi dicampur aduk juga sih metodologinya jadinya. Kami belajar di bawah pohon. Pohon, misalkan pohon bakau. Pohon bakau itu bentuknya seperti ini. Kenapa akarnya begini ya? Ini akar apa? Fungsinya apa? Selama ini pengalaman hidup apa dia dengan pohon? Pohon yang dia lihat selama ini. Punya pengalaman hidup apa misalkan? Oh, aku dulu pernah mati buahnya. Ternyata buahnya
Ayahku dan emakku di rumah dulu pernah masak deh jadi buat makanan. Jadi dia melihat pengalaman hidupnya dengan objeknya gitu Iya. kan. Jadi Nah, anak diajak merefleksi juga, merenung juga ya tentang jadi pengalaman dia berkaitan dengan bener, iya objek iya yang Mas. dipelajari. Jadi kalau dikaitkan dengan teori-teori yang lain, mungkin anak-anak mulai mengeksplorasi, belajar memahami objek, gitu kan, dari satu satu objek kata. Nah, jadi satu objek teks kata pohon misalkan, dia berpikir kritis kalau pohon hilang, apa dampaknya kira-kira ya selama ini. Oh, sampai ditarik ke sana gitu ya. Jadi Ada pohon hilang. pelan-pelan sesuai dengan umurnya gitu Oke. ya. Dulu di sini pohon dengan hari ini mana lebih banyak dulu atau sekarang? Oh dulu bang, kalau dulu hutannya masih banyak, sekarang tinggal sedikit bang misalkan. Enak mana dulu sama sekarang? Jadi dia merasakan visual ya terhadap apa yang ada dia lihat, dampak manfaatnya gitu. Nggak hanya bicara soal teks gitu. Untuk kemudian memang endingnya misalkan adalah ini sedang belajar tentang mengenal teks. Kita kan biasanya ada semacam whiteboard kecil gitu ya anak-anak itu dengan spidol gitu. Ya udah akhirnya mengenalkan huruf dan katanya. Oh, P itu hurufnya begini. Bagi anak-anak yang berkesulitan atau yang belum bisa membaca. Karena ada anak-anak juga, kami dulu melakukan asesmen. Anak-anak usia sekolah, sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada yang bermasalah tidak bisa membaca. Akhirnya kita ketemu dengan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolahnya dan gurunya datang ke rumah baca, diskusi, kerjasama, saling membantu. Ini untuk anak-anak yang memang membutuhkan fasilitasi pendampingan agar dia bisa mengikuti pelajaran di sekolah gitu kan. Kenapa waktu itu kok sampai kelas 3 bahkan belum bisa baca tuh? Mungkin ada faktor IQ bisa jadi ya. Artinya mungkin lebih rendah dari kawannya. Atau dia tidak juga, sebagian ada yang tidak menerima pengasuhan atau kondisi sosial rumahnya dengan keluarga yang lain-lain, sehingga dia sejak kecil malas, jadinya malas, jadi nggak semangat bersekolah, jadi nggak mau belajar gitu. Akhirnya anak-anak seperti ini kan butuh waktu lebih di sekolah. Nah, sekolah sementara guru kan sudah banyak kegiatannya, sehingga dia guru juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mendamping anak-anak yang membutuhkan pendampingan yang lebih. Nah, di situ kita rembuk dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan metode visual literasi itu anak-anak yang begitu, yang mempunyai butuh pendampingan lebih, mereka kami kelaskan khusus di rumah baca. Jadi relawan juga mendamping khusus dengan metode-metode seperti itu. Nah, itu hasilnya cukup menyenangkan lah kami. Akhirnya sekolah juga mengakui gitu kan, wah perkembangan anak lumayan cepat gitu, nggak menyangka gitu kita dampingi dalam 6 bulan perkembangan anak lebih motivasi belajarnya. Dulu kan karena dia bacanya terbatas, padahal usianya sudah harus bisa membaca. Akhirnya kan pelajaran jadi nggak bisa ngikuti ya. PR juga PR sekolah juga sulit mengerjakan gitu. Karena sulit mengerjakan PR dan yang lain-lain, ya dengan teman-temannya jadi mulai minder. Jadi kadang-kadang sebagian ada yang ngebully gitu. Jadi efeknya manfaatnya bisa macam-macam. Berarti dari situ kan bisa diperbandingkan secara langsung antara aktivitas pembelajaran di sekolah, di kelas gitu kan, yang hanya ada meja sama papan tulis, dengan pembelajaran di rumah baca bakau yang menggunakan alam gitu kan, menggunakan visualisasi tadi gitu kan, ternyata lebih efektif ketimbang pelajaran di sekolah mungkin gitu ya. Mungkin anak-anak jadi lebih tidak gaya modelnya jadi menyenangkan, nyaman gitu ya, karena saat kita bicara soal mengenal air, mengenal ikan, mengenal pohon tadi misalkan. Padahal ini temanya untuk anak-anak yang untuk mengenalkan teks, mengenalkan bacanya, meningkatkan level membacanya dari tidak bisa menjadi bisa. Bagi yang anak-anak sudah bisa membaca dari buku itu, kita kembali ke alam sekitar, dia meningkatkan daya baca gitu ya. Bagi anak yang sudah bisa membaca usia SD kelas besar dan kelas SMP gitu, teknik visual literasi kami lebih membaca buku yang dalam sesi kelas, membaca buku masing-masing, kemudian dari buku itu apa yang ada di sekitarnya dieksplorasi ya dengan cara-cara visual. Misalkan
kata apa yang paling menarik. Misalkan dia mengambil kata air. Dihubungkan dengan air yang ada di sekitar, dengan sungai yang ada di depan rumahnya, dengan laut yang sehari-hari ayah ibunya mengarungi lautan mencari ikan, dihubungkan dengan cara berdiskusi, mengeksplorasi isi buku. Jadi visual literasi yang untuk anak-anak yang sudah bisa baca atau yang kelas besar misalkan atau remaja, kita lebih kepada mengeksplorasi isi buku, mendalami isi buku dengan cara mencari titik hubung. Jadi kami menggunakan kata kunci mencari titik hubung antara isi buku dengan yang paling dekat dengan kehidupan anak, dengan kehidupan membaca, terutama kalau dalam ini anak-anak dampingan kami. Iya, mungkin ini ya, dalam kurikulum itu, terutama di SD, istilahnya kan pembelajaran tematis gitu ya. Mungkin kalau di sekolah begitu ya. Satu kata kunci kan misalnya bikin sendiri. Nah itu dihubungkan ke berbagai hal, termasuk unsur numerasinya gitu kan, unsur literasinya gitu ya. Benar. Jadi mungkin visual literasi itu di tingkat pembelajaran di luar sekolah, tapi kalau di dalam sekolah itu ke pembelajaran tematis gitu ya. Bisa jadi begitu kalau yang di pembelajaran formal ya. Tapi memang ditambah lagi kalau kami kan dia memang belajarnya itu betul-betul di alam, di lingkungan. Kami misalkan tema besarnya adalah lingkungan, kami akan cari tempat lingkungan yang bisa membuat nyaman atau dekat dengan tema yang akan dibahas misalkan. Dan itu lebih efektif untuk membangun kesadaran ini ya, membangun ekosistem gitu kan, menjaga ekosistem supaya lebih baik gitu ya. Jadi semacam isi bacaan betul-betul real di dalam kehidupan itu nyata gitu. Gitu dia bicara soal misalkan pentingnya melestarikan, tidak menebang pohon, melestarikan hutan. Hutannya ada di depan mata. Nah, gitulah istilahnya. Jadi langsung dia rasakan. Iya, konkret gitu ya. Langsung pengalamannya kita tarik. Dahulu kamu katakanlah umur waktu masih SD gimana? Sekarang misalkan dia sudah SMP itu coba tarik kondisinya dulu dan sekarang. Jadi dia langsung apa yang ada dalam pikirannya dulu dia pikirkan, dia lihat hari ini, dia ungkapkan ya gitu. Oke, selain metode pembelajaran visual literasi apa lagi Bang kegiatan yang diselenggarakan? Mungkin ada teater, menonton film atau apa gitu? Ya kegiatan umumnya macam-macam ya. Kadang kan ada juga semacam nanti kelas literasi sains itu juga ada belajar tentang fisika. Nanti juga ada belajar tentang budaya melalui sanggar tari budaya tentang Melayu gitu-gitu kan. Nah, itu tetap ada sih. Juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, dulu kita juga mendampingi pelatihan-pelatihan pengolahan ikan. Juga ada kegiatan budidaya ikan. Kita buat kolam yang ramah lingkungan, empang-empang parit, empang-empang paluh yang alam kita sekat, kita buat pintu air, kita taruh benih ikan sama-sama, rawat sama-sama gitu kan. Karena hampir mayoritas adalah nelayan tangkap, kita juga waktu itu pengen meningkatkan kemampuan mereka tentang budidayanya, walaupun skalanya kecil lah ya. Ya skala kecil kita berhasil lah dengan skala yang kecil itu. Jadi memang pada akhirnya menyasar juga ke nelayan ya, ke orang dewasa gitu ya. Tapi lewat anak-anak dulu baru kita menyasar ke orang-orang tuanya. Ngerasa nggak ada semacam tantangan awalnya ya, tantangan dari masyarakat gitu. Ini apa sih? Ada aneh-aneh aja nih gitu kan. Banyak ya. Karena kan terutama saya kan bukan orang penduduk situ. Ya, saya kan jauh rumahnya dari desanya masih ke satu kecamatan sebenarnya, tapi kan desanya desa berbeda gitu kan. Ya semula berdiri sampai mengoperasikan waktu itu juga ini siapa sih? Orang mana sih gitu kan? Kok kadang-kadang kesannya jadi ngatur ya, enggak boleh begini, sebaiknya begini, anaknya coba kalau ya nggak dikasih kegiatan orang tua nggak datang misalkan si anak si A kok biasa datang kemudian enggak kemana, kita coba cari ke rumahnya gitu kan. Kok misalkan anak nggak sekolah, ada laporan dia nggak sekolah lagi, kita cari ke rumahnya gitu kan. Sebagian orang tua risih ya, ini kok ngurusin pribadi banget ya, anakku mau ku ajak ke laut ya kenapa rupanya gitu kan. Nah, jadi kita motivasi pelan-pelan itu banyak juga tantangan. Ya sampai ancamannya orang luar jangan sok-sok di kampung. Ada juga sampai begitu gitu kan. Tapi ya udah kita jalan aja terus kan gitu. Kalau ada ancaman-ancaman yang mengarah ke fisik ya kita tarik
langkah sebentar, nanti maju lagi, tarik ulur, Oh, sempat ulur. juga ada yang fisik gitu. Ada, Ngajak sempat. berantem ayo gitu. Apa ya? Ya sempat. Akhirnya sampai aku akhirnya musyawarah desa gitu, ya dusun lah ya, kepala dusun. Karena sempat spanduknya di apa? Rusak. Dirusak, banner di rumah baca bako di depannya dihancurin, itu sempat. Sempat. Sempat ada ancaman juga. Orang luar, kamu jangan pergi dari kampung ini, ada surat kaleng di bawah meja, di bawah pintu gitu kan. Itu sempat ya. Ya kita kumpulin aja kepala lingkungan dusunnya, Pak Imam dari masjid, tokoh masyarakat, orang tua anak. Kondisinya begini, saya jelasin tujuan kami begini ya, mereka nerima, sebenarnya mereka melindungi ya. juga gitu ya nanti kalau ada apa-apa biar kami deh yang maju gitu ya, mereka dukung. Padahal gitu. mereka juga sebenarnya kan merasa butuh ya sebenarnya ya, butuh tapi orang mungkin kan luar. ada pihak mungkin, karena kan kita bicaranya lingkungan juga, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa terusik kepentingannya yang selama ini tergantung dengan cara keuntungan dengan cara merusak alam gitu kan, atau program tertentu kita nggak tahu, pasti ada yang terusik lah. Sudah berjalan sekitar 8 tahun ya. Lihat ya perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut gitu ya, kan anak-anaknya sekarang yang dulu SD sekarang mungkin udah kuliah atau gitu ya. Iya benar. Nah itu ada perubahan nggak yang terasa sekali gitu? Dari anak-anak ada yang awalnya mau putus sekolah, tapi karena kita motivasi segala macam, kita kasih semangat gitu kan. Ada beberapa kita juga memberikan beasiswa, karena kita juga punya teman-teman kan, dari baik yang di dalam teman-teman di Medan, di Indonesia, dan ada juga yang sebagian beberapa orang di luar negeri, teman-teman jaringan kita. Itu kan memberikan support, memberikan dukungan baik dukungan pengetahuan, buku, referensi, bahkan dukungan dana juga untuk anak-anak yang memang membutuhkan biaya pendidikan gitu kan. Sampai ada yang kuliah, sampai ada yang sarjana gitu kan. Udah menikah juga, sekarang udah punya anak, jadi rumah baca itu udah punya cucu sekarang gitu. Udah punya cucu dia karena sudah ada generasi, karena yang dulu didampingin juga ada yang sudah sarjana, dan sudah mereka bekerja. Rumah baca itu. Jadi akhirnya kan memang aku punya prinsip, ini prinsip pribadiku. Aku selalu bekerja dimanapun, baik bekerja secara sosial ataupun yang lain. Orang lokal harus menjadi orang yang terdepan perubahan di tempatnya sendiri. Karena aku bukan orang kampung itu asli dan tidak tinggal menetap di situ. Pada waktu tertentu aku harus tarik diri ke belakang. Kemudian tarik diri melepas secara total. Jadi persis 3 tahun yang lalu ya, 2016 lah, atau hampir 4 tahun yang lalu, aku sudah benar-benar di belakang. Nah sekarang aku sudah benar-benar melepas. Rumah baca itu sekarang sudah betul-betul dikelola oleh anak-anak remaja yang dulunya awalnya dia ikut menjadi peserta, anak-anak, kemudian dia jadi relawan. Sekarang dia yang mengelola dengan beberapa orang yang masih punya komitmen ya. Ya karena mereka sudah punya anak juga ya, sekarang nyambilah kami, tapi masih berlangsung sampai hari ini, masih melayani anak-anak di sekitar mereka gitu. Itu perubahan di ini, pendapatan nelayan meningkat, itu terasa nggak ada? Kan ada penyeluruhan tadi kan? Iya tentu nggak semerta, karena kan bicara isu lingkungan itu kan panjang ya. Tapi sejauh kami dampingin dulu, itu perubahannya sebenarnya sangat terasa gitu ya. Cuman beberapa yang memang kami juga nggak sanggup mendampingi. Misalkan kita waktu itu juga nggak punya banyak tim dan yang lain-lain, misalkan memasarkan produk-produk hasil mereka gitu kan. Mereka kan dulu kita dampingin juga, kita latih membuat produk makanan olahan dari mangrove, atau dari ikan sebagian, ada yang dari minuman jadi makanan. Nah, di awal-awal kan kita mulai melatih pengetahuannya, kemudian melatih cara marketingnya, kemudian kita advokasi juga untuk ke alat-alat produksinya, kita support. Kita cari mitra, dukungan, baik CSR maupun pemerintah, maupun NGO, misalkan dari dalam atau luar negeri, untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan mereka untuk berproduksi. Nah, setelah mereka mulai berproduksi, di awal-awal kita mulai dampingin, kita juga ikut memasarkan produk mereka. Tentu kan kita nggak boleh lama-lama juga kan, harus juga mereka pada akhirnya mengambil keputusan. Setelah kita dampingin, marketnya sudah mulai kita buka, ya mereka jalan gitu kan. Ya ada yang di antara itu ada juga yang jalan kemudian mati, karena kan
berwirausaha itu kan punya mental ya, karena Iya. masyarakat karena selama ini biasa ke laut, bawa jala, bawa pancing, bawa alat tangkap, dapat pulang, dapat dapat Iya, ada yang tangkapan dibawa jual. gitu Nah, ya. sementara berwirausaha itu kan butuh mental, Mm-mm. kadang untung, kadang rugi, Iya. kadang laku, kadang tidak. Nah, ini kan seleksi alam Iya. gitu. Suatu kondisi mental yang berbeda juga ya, berarti Ya, ya. beda banget Beda dunianya banget ya. gitu. Nah, itu tadi kan ada bantuan dari teman-teman, ada jaringannya bahkan dari luar negeri. Itu Heeh. gimana ceritanya kok bisa narik mereka untuk bantu kegiatan di Rumah Bakau tadi itu? Eh, karena aku memang sebelumnya bekerja di NGO di bidang lingkungan, jadi ketemu banyak teman, banyak orang. Kemudian media sosial juga kita manfaatin kan. Kemudian teman-teman yang ada di luar punya komitmen secara pribadi maupun lembaga dia. Kemudian apa namanya? Tanya gitu kan, mulai chatting, mulai email, programnya apa. Coba kemudian mulai aku tawarkan ingin berkontribusi apa, kalau ingin kebutuhan rumah baca itu ini A, B, C, Anda mau mendukung yang mana gitu-gitu kan. Baik teman-teman yang ada di Indonesia juga. Jadi basisnya ada yang program, kita melempar proposal konsep program ke lembaga donor, ada juga. Kemudian ada juga yang personal. Personal itu ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau Teman-teman dari Singapura waktu itu lumayan ada beberapa yang selalu dukung. jadi memang masalah jaringan juga penting ya, pegiat literasi itu ya untuk menyokong kegiatan. Menurutku penting banget Penting ya, banget itu jaringan kita dalam bekerja di membangun kapasitas kami juga berjaring, kemudian tentu ada juga jaringan bagaimana mendukung pendanaannya kan, mendukung penguatan kapasitas timnya untuk yang menjalankan. Karena kan Rumah Baca Bako itu dulu betul-betul dijalankan sama anak-anak relawan, memang dari anak-anak dari kampung juga, Dari situ juga. desa yang Pecut yang lokasi program, kemudian anak-anak di sekitar kampung di situ juga. Jadi memang beberapa mahasiswa tapi kan tidak menetap. Yang mengelola setiap hari kan memang anak-anak muda lokal, dan itu memang mereka butuh di-upgrade terus kan, butuh dikenalkan dengan metodologi, butuh dikenalkan mempublikasikan kegiatan, mengelola kegiatannya, mengenalkan apa itu literasi, apa itu tentang isu-isu lingkungan dan yang lain-lain. Jadi ya aku sendiri bagi waktu, ya aku juga bekerja. Nanti di hari-hari selang waktu, di weekend, di akhir pekan aku datang, musyawarah, nyusun program bersama, nanti evaluasi bersama gitu. Ya, jadi barengnya. Nah, tadi kan disampaikan 3-4 tahun ini pelan-pelan melepas ini ya, Rumah Bakau. Terus bergiat di mana lagi setelah itu? Setelah mulai menyapih, kemudian betul-betul dilepas sama pemuda-pemuda lokal, tapi tetap mendukung dari belakang. Kemudian aku dirikan lagi, itu di tempatku sendiri, di Desa Kolam, tempat aku lahir. Desa Kolam. Ya, di Desa Kolam, di kecamatan yang sama, Pecut Situan, di Deli Serdang juga. Ada dua tipe yang berbeda kondisi masyarakatnya. Kalau yang di Rumah Baca Bako itu kan masyarakat pesisir. Nah, yang di Desa Kolam ini kan dia masyarakat petani dan buruh. Jadi punya dua tipe masyarakat yang berbeda. Tipikalnya berbeda ya. Tipikal berbeda. Sukunya juga berbeda, sehingga pendekatannya juga berbeda. Nah, akhirnya kami dirikan, kebetulan saya masih punya tanah sedikit gitu kan, 400 meter persegi. Kita bangun bangunan di situ. Kita beri nama Padepokan Ikro. Padepokan karena memang mayoritas orang Jawa Deli. Jadi kita kasih nama Padepokan. Gitu. Nah, kegiatannya apa aja di situ? Pasti berbeda ya konsepnya ya. Kalau yang tadi di Desa Pecut tadi Rumah Baca Bako itu ke nelayan, kalau ini kan agraris ya. Iya, betul. Ya. Misi besarnya hampir sama ya, tapi pendekatannya berbeda. Di Padepokan ini kami, kalau dulu kan kegiatannya banyak banget kalau di Rumah Baca Bakau. Kalau kami di Padepokan Ikro sekarang lebih memfokuskan diri lah, karena belajar dulu kan, masih belajar cara ngelola segala macam di Rumah Baca Bakau saya. Sekarang dengan pembelajaran di lapangan itu beberapa tahun, di Padepokan kita sudah mulai memfokuskan diri,
lebih berorientasi pada karya dan dampak masyarakat yang kita dampingi. Gitu. Misalkan anak-anak, kita juga memotivasi mereka untuk meningkatkan minat bacanya, minat bersekolahnya. Kita buka kelas menulis. Jadi dengan menulis itu ujungnya mereka juga diajarkan teknik menulis. Otomatis kita rangsang dia juga banyak membaca sebelum menulis. Karena kan otomatis harus membaca gitu kan, mentornya dalam 6 bulan program, dalam 4 bulan program kelas menulis misalkan. Nah, ending programnya di ujungnya hasil tulisannya kita terbitkan, dibukukan. Jadi orang tuanya juga ada waktu 2019 itu kelas menulis yang pertama. Itu orang tua ada yang menangis. Aku nggak tahu ternyata anakku bisa menulis ya, bisa buat karya ya. Iya, nangis haru. Nangis haru kan, bahagia gitu kan. Kemudian sekolahnya juga bangga gitu kan. Oh, selama ini mungkin hal-hal begitu sekolah tidak punya cukup waktu atau yang lain atau sumber daya untuk memfasilitasi anak-anak yang punya bakat, anak-anak yang ingin berkarya tapi tidak punya ruang. Nah, kita kerjasama dengan sekolah, Padepokan Iqra kita jadikan ruang untuk anak-anak untuk berkreasi, untuk anak-anak untuk mengembangkan kecakapannya dalam hal berliterasi gitu kan. Nah, itu untuk anak-anak sekolah gitu. Nanti untuk jadi Padepokan Iqra itu mimpinya itu begini dia Mas Billy. Kami pengen ke depan desa itu kan harusnya mandiri ya, karena punya banyak sumber daya dan sumber daya manusia yang banyak. Kita pengen Padepokan Iqra itu suatu saat menjadi titik perubahan sosial. Di situ tempatnya berdiskusi, berinovasi. Di situ tempatnya berpikir kritis. Kita mau maju seperti apa ke depan kampung ini ya. Kita pengen jadi Padepokan Iqra itu jadi ruang untuk titik perubahan di kampung. Nah, dan alhamdulillah selama 3 tahun terakhir itu sudah mulai. Para petani sudah mulai kumpul kita ajak. Misalkan petani sawah, dulu nggak ada yang ikut asuransi sawah, padi, gabah. Sehingga apabila pada musim-musim hujan tinggi, kebanjiran misalkan karena curah hujan tinggi, itu terendam dan mati, ya sudah gagal saja. Padahal pemerintah punya kan program asuransi padi gitu kan. Mereka nggak aware kan, nggak merasa penting. Tapi kemudian yuk kita diskusi bagaimana kita melindungi sawah kita, bagaimana kita merencanakan pengelolaan sawah kita, dan itu kaitannya ke ekonomi keluarga bagi petani. Sudah kita duduk bareng, sudah mereka mulai menganggap itu penting. Nanti PPL-nya kita hadirkan, kemudian Jasindo ya, karena memang di Jasindo kan BUMN yang punya program asuransi gabah, datang diskusi. Akhirnya gitu ya? Oh iya, ini penting. Mereka mendaftar menjadi ikut asuransi. Peternak gitu juga kita dorong. Ada kematian, ada kehilangan atau apapun, sehingga bisa para orang-orang ekonomi bawah mulai berpikir mengamankan asetnya, mengamankan sawah itu kan aset ya bagi petani. Oh, tadi kalau kebanjiran itu ikut asuransi maksudnya gimana? Bisa diganti? Diganti, diklaim. Jadi diganti oleh pemerintah. Nah, kalau dia dengan atas nama kelompok kan preminya itu kan dia lebih murah ya, karena kan subsidi pemerintah sebenarnya kan. 1 hektar seingat saya cuma 36.000 ya satu musim tanam, 1 kali musim tanam kan. Nah, itu kan kalau dihitung-hitung kan menguntungkan bagi petani gitu kan. Ketimbang dia ada, apalagi pada musim Oktober, November, pada musim-musim itu kan biasa curah hujan tinggi. Nah, nanti pada sawah-sawah yang di ujung yang posisi rendah itu sangat rawan kan. Nah, berkelompok mendaftarkan semua kan aman sama-sama. Atau ada serangan hama yang tinggi misalkan. Nah, itu kan menurut saya adalah meningkatkan kesadaran, meningkatkan kecakapan mereka menentukan keputusan ini penting dan tidak penting. Itu juga menurut saya berliterasi gitu kan. Karena proses dialog, brosur, informasi tentang pertanian, manajemen pertanian, manajemen mengamankan aset, itu kan juga bagian informasi yang kita berikan kepada mereka. Iya, literasi finansial juga itu. Literasi finansial juga jadinya kan. Jadi informasi dan pengetahuan itu kita berikan kepada mereka untuk mereka berani mengambil keputusan. Nah, menurut saya itu adalah proses berliterasi. Iya. Gitu. Pada akhirnya keputusan kan ada di tangan mereka ya. Benar. Kita sebagai pendamping mitra itu mereka memberikan dorongan, memberikan trigger, memberikan
pengetahuan yang penting untuk mendorong perubahan sikap. Karena kan mendorong dari yang tidak ikut menjadi ikut, jadi yang merasa penting mengamankan asetnya sebagai seorang petani, sawahnya, padinya, menjadi penting mengamankan aset itu semua. Kesadaran kan tumbuh kalau dia salah satunya kan kalau dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk dia memutuskan sebuah perubahan bagi dirinya, keputusan bagi dirinya gitu. Dan sekarang akhirnya peternak dan petani di desa Kolam itu mulai sadar dan akhirnya juga terlibat dalam kegiatan di Padepokan ini. Jadi nanti kita diskusi tentang pembiayaan pertanian gitu kan. Bagaimana kelompok mulai mandiri, petani dari mulai padi, apalagi kegiatan dari kelompok yang mau dikembangkan. Itu di situ dimusyawarahkan. Nanti kita ketemu dengan audiensi, dengan dinas dan yang lain-lain. Sekarang kelompok kita itu sudah punya dampingan, itu sudah mulai punya rumah kompos. Rumah kompos karena sapi-sapi kelompok digabungkan dalam satu kandang gitu kan. Kotoran sapinya mulai dikelola. Sebagian petani sudah mulai kita bangunkan bergotong royong, dana dari luar tapi cara kerjanya bergotong royong, membuat biogas. Kotoran sapinya menjadi gas metannya digunakan untuk kompor di dapurnya. Itu sudah mulai beberapa rumah sudah mulai memiliki itu. Ya itu tadi kesadarannya dari mana dibangun, diskusinya di mana dimulai, pengetahuannya di mana kita berikan kepada mereka di Padepokan Iqra. Nah, kita ingin Padepokan Iqra itu jadi tempat inspirasi untuk berubah gitu kan. Ada nggak sumber selain misalnya orang-orang yang punya pengetahuan di bidang itu ya, misalnya menggunakan buku gitu ya untuk misalnya memasuk informasi, misalnya kita nih pengen bikin kompos, ini ada buku soal kompos loh, kita pelajari dulu gitu, ada nggak? Ada. Jadi memang misalkan gini, di Padepokan Iqra kan juga punya ruang koleksi bukunya ya. Gitu kan. Sekarang ada sekitar hampir 3.000 lah. 3.000 judul. Sekarang hampir 3.000 eksemplar. Ya, dan itu rata-rata dari anak sampai buku pengetahuan umum sampai buku mahasiswa juga ada. Karena beberapa bantuan dari perpustakaan itu kan juga kadang biasanya bukunya lengkap ya, dari buku anak sampai buku mahasiswa, keuangan, akuntansi itu ada. Dan buku soal peternakan, buku peternakan juga ada ya, gitu. Jadi tapi dengan petani ini kan nggak bisa kita ujuk-ujuk suruh baca buku ya. Nah, jadi kita diskusi dulu, ajak penting gitu kan. Buku-bukunya di sini juga ada, Pak. Ini mau baca nih silakan, monggo nih baca gitu kan. Nah, dengan yang nggak biasa baca lama-lama diambil, dilihat. Bawa pulang dulu ya silakan Pak, catat ya. Nah di situ biar nanti siapa yang pinjam Bapak ingat petugasnya. Jadi cara membaca orang tua kan nggak seperti membaca kita, anak-anak dan yang lain. Jadi pendekatannya mungkin dia akan membaca apa yang dia butuhkan gitu kan. Oh hari ini kayaknya buah pepayaku di kebun kok kuning-kuning ya. Walaupun dia sudah pernah mengalaminya, tapi dia pengen kan ada nggak hal baru di buku yang belum dia tahu gitu kan, dia baca misalkan gitu kan. Budidaya pepaya California misalkan itu kan yang lagi booming petani sekarang, itu kan dia baca penyakitnya apa, cara menangani bagaimana, dia bandingkan dengan apa yang selama ini dia lakukan, ada nggak hal baru di sana, dia kan akan mau mencoba kan karena dia dapat pengetahuan baru dari buku misalkan. Iya, jadi memang akhirnya masyarakat juga diajak untuk ini ya, literasi baca tulis juga ya, istilahnya seperti itu kan, nggak sekedar stabilitas finansial ngomong gitu ya, pada akhirnya kan ke teks juga gitu ya. Nah tadi ini terkait dengan kerjasama dengan pihak sekolah. Nah itu gimana ketika Bang Ismail melihat ada problem gitu di sekolah, tadi misalnya ada siswa yang bacanya susah gitu kan, akhirnya sekolah diajak untuk bermitra gitu. Itu cara bangunnya gimana itu? Mungkin perlu ke dinas pendidikan juga nggak gitu? Kalau karena programnya beda antara Rumah Baca Bakau dengan Padepokan, pendekatannya agak sedikit berbeda. Yang Padepokan gimana? Nah, kalau yang Padepokan, kita kan ingin menjadi bahagian ruang dari pemenuhan hak anak misalkan untuk berliterasi, untuk berpendidikan. Apa yang tidak maksimal di sekolah lakukan, kami coba akan melakukan itu. Yang sudah maksimal di sekolah lakukan, ya kami tentu nggak akan melakukan itu. Ya mungkin kami juga nggak bisa di bidang itu gitu kan. Nah, karena kami meyakini kelas-kelas khusus, kelas-kelas
misalkan kelas menulis. Nanti ke depan tahun depan kita akan membuat kelas videografi atau sinematografi misalkan. Ruang-ruang begitu kan di sekolah-sekolah, apalagi di daerah kami gitu kan, nggak banyak anak-anak mendapatkan ruang-ruang itu gitu kan. Nah, sehingga kami ngomong ke sekolah, Bapak Ibu, kita ingin mendukung anak-anak ya meningkatkan daya literasinya melalui kelas menulis. Karena melalui kelas menulis misalkan nanti akan banyak hal di sana. Akan banyak dia didekatkan dengan buku, dengan teks, berpikir kritis, menganalisa dan yang lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana anak-anak di sini yang ingin punya minat ke arah sana, berikan namanya, pertemukan kami dengan mereka sehingga kita kerjasama, kita bimbing anak-anak kita gitu, adik-adik kita gitu. Oh iya ya, bener deh gitu kan, gurunya bilang ya, memang di sekolah ya kita sudah habis waktunya dengan pelajaran yang lain-lain, kita nggak punya banyak waktu untuk membina anak-anak pelajar untuk ke arah yang lebih fokus ke arah sana. Jadi sekolah merasa ini adalah ruang yang tidak mungkin dilakukan banyak di sekolah. Akhirnya oke, kerjasama. Jadi guru mengumumkan kepada murid ke kelas-kelas, mengumumkan siapa yang mau ikut kelas ini, ayo didaftarkan. Kemudian didaftarkan, ketemu. Dan guru itu biasa di saat pertemuan pertama, pertemuan kedua, guru itu hadir dalam kelas-kelas itu, mendampingin. Nanti setelah itu gurunya udah nggak ikut lagi. Nanti di akhir gurunya datang lagi, kita undang lagi. Karena kan setiap akhir kelas kita selalu bukunya kita terbitkan. Nah, nanti sekolah kita beri untuk perpustakaan sekolah, untuk pribadi guru pendampingnya, juga pribadi untuk anak-anaknya, supaya bukti kepada orang tuanya juga. Itu kita setiap tahun kita lakukan. Jadi memang real bisa ya antara sekolah dengan literasi ya, dengan literasi itu bisa ya menjalin sangat bisa kemitraan ya. Dan harusnya saling melengkapi kan, karena saya yakin pegiat literasi juga nggak menguasai banyak hal. Mungkin dia yang paling besar dia punya komitmen, punya keterpanggilan gitu kan, punya gaya yang tidak kaku mungkin ya, cara pendekatan kepada anak gitu kan. Mungkin anak di sekolah sudah dengan sesuatu hal yang formal di sekolah, sehingga dia butuh ketemu orang, butuh gaya diskusi yang berbeda, tidak seperti guru dan murid gitu kan. Nah, jadi kupikir sangat bisa dan harusnya berkolaborasi. Harusnya berkolaborasi gitu. Karena kan memang kan sebenarnya subjeknya kan sama, siswa ya. Ya benar, sama siswa. TBM gitu kan sebenarnya kan juga butuh siswa juga untuk pergi tempatnya. Sekolah benar juga butuh juga kan gitu. Nah, ini dari sekian tahun ya, sekitar udah 8 tahun berjalan nih ya, Bang Ismail. Sebenarnya apa sih yang dicari? Apa yang membuat Bang Ismail ini masih tetap gigih gitu ya, membuat istilahnya perubahan ya di masyarakat ya? Apa yang dicari sebenarnya itu? Kalau mencari, sebenarnya saya nggak ada yang saya cari. Cuman saya apa yang ingin diraih lah, didapat lah gitu. Materi tidak ada yang dicari dalam konteks materi. Cuma saya pegang teguh pesan orang tua ya. Karena saya orang Jawa, biasa Jawa yang lahir di Sumatera, gitu kan. Ayah saya juga udah lahir di Sumatera. Tapi ada istilah istilah orang Jawa yang selalu dipesan kami sejak kecil. Rame ing gawe, sunyi ing pamrih. Jadi banyak berbuat, jangan mencari pamrih gitu. Jadi kalau orang Medan bilang jangan banyak berbuat, jangan banyak cakap. Gitu lah. Kalau orang Medan bilang, ya, makna simpelnya gitulah. Aku merasa memang sejak kecil sering terlibat di kegiatan sosial, gitu ya. Baik di kampung sendiri, tempat dia kuliah, kemudian tempat bekerja juga. Entah kenapa, aku yang punya keterkaitan, ya di mana aku tinggal, di mana aku bekerja, di mana aku berada, aku harus bahagian dari perubahan. Aku nggak tahu sejak kecil emang di mana aku berlokasi, bekerja kah, bertinggal kah, atau dimanapun, aku harus menjadi bahagian dari perubahan. Nggak tahu apakah emang sejak kecil begitu ya di orang itu tua. Ada pengaruh orang tua itu ya? Besar. Karena memang itu salah satu di keluarganya, ayah, kakek dulu kepala desa juga. Mungkin jadi ajaran ayo bangun kampung kita, gitu-gitu kan jadi sejak ini ya. Kemudian ayah juga dulu tokoh masyarakat di desa sampai sekarang gitu kan. Jadi terbawa mungkin sampai sekarang ya. Gitu. Karena dulu pernah waktu awal-awal kuliah lah ya.
Aku lihat TV nih. Ya. Lihat TV ada anak-anak sekolah SMA di mana saya lupa. Mengelola bonggol pisang. Jadi kok tukang pisang itu manen pisang, pohonnya kan ditebang ya. Iya. Kan akarnya itu bonggolnya itu kan dibiarin tuh membusuk. Nah, anak-anak sekolah ini ternyata dimasak waktu itu dia mau buat cairan kimia atau apa, alkohol atau apalah gitu. Tuh, rupanya salah terlalu lembek atau apa dijadikan akhirnya supaya nggak mubazir dibuat makanan. Rupanya itu mengandung serat 23%. Artinya makanan berkadar serat tinggi. Terus aku lihat di sini kan banyak pisang. Tukang pisang aja banyak. Kenapa nggak kerjasama dengan tukang pisang? Kumpulin teman-teman kan. Yuk kita eksperimen yuk. Ya gitu, buat opak, buat kerupuk gitu kan. Gitu. Jadi saya suka lihat, memang sejak dulu tuh suka lihat potensi sekitar. Apa yang bisa dibuat, apa yang bisa ngebantu orang kayak gitu-gitu. Jadi ya tentunya secara pribadi aku harus mengamankan diri sendiri kan. Aku bekerja sebagai kebutuhan pribadi, sebagai manusia biasa ya aku tetap bekerja. Jadi aku pisahkan ruang aku bekerja di tempat aku kerja dan aku berkegiatan sosial di tempat Padepokan Iqra misalkan sekarang, dulu di Rumah Baca Bakau gitu misalkan. Sekarang apa? Bangun Pilar Indonesia tuh ya? Ya, 2012 itu sudah mulai kita saya bangun lembaga sendiri, Pilar Indonesia, dan itu ya kemudian saya mulai melakukan mendesain program, fundraising gitu-gitu kan. Itulah yang kemudian sebagian dananya melalui program-program, ada program literasi, ada program pendidikan, ada program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang program-program tentang kependidikan itulah yang mendukung kegiatan-kegiatan literasi kita bangun di Rumah Baca Bakau gitu. Kalau ya sebagian sekarang juga mendukung di Padepokan Iqra. Tapi Padepokan Iqra sekarang sudah lebih independen sejak awal berdiri, dia menggunakan payungnya ya Padepokan Iqra lah, tidak menggunakan payung Pilar Indonesia gitu. Ya, terima kasih Bang Ismail atas bagi pengalamannya, banyak sekali informasi yang bisa yang sobat literasi bisa terapkan juga ya di tempat masing-masing. Karena pada dasarnya Bang Ismail ini seorang pemuda yang di mana-mana ingin bikin perubahan gitu ya, dan jalur kolaborasi, membangun organisasi yang rapi itu memang sudah jadi jalan yang memang terbukti ya, dan kolaborasi itu jadi kata kunci yang memang terus dipegang. Oke, sobat literasi, mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi ya untuk gerakan-gerakan di pemberdayaan masyarakat. Dan satu lagi, kolaborasi antara pegiat literasi sekolah dan CSR ya, mungkin Dudi itu juga bisa berjalan dengan baik kalau kita sama-sama berjalan seiring. Oke, terima kasih. Salam literasi. Salam literasi.